Gadis ini memanggil suaminya dengan nama mantannya. Suaminya tapi masih berbalik untuk menjawab, "Ada apa? Aku mencintaimu." Sang suami terdiam lalu tersenyum. "Begitu juga aku." Tapi setelah keluar dari pintu, emosinya benar-benar runtuh. Istrinya sakit dan melupakannya. Istrinya melihatnya dengan mata yang penuh kasih, tapi memanggil nama mantan pacarnya dan bilang, "Aku mencintaimu." Wanita ini melihat foto yang diambil bersama suaminya sehari sebelumnya. Dia merasa pasti ada yang lupa. Saat menyentuh benda suaminya, tiba-tiba dia teringat saat pertama kali bertemu. Detik ini dia ingat semuanya. Ini adalah film yang bisa membuat kalian sedih. Dan pemeran utama wanita di film juga merampas semua perhatian penonton laki-laki. Wanita dengan wajah sempurna. Di malam hari di minimarket dia membeli sekaleng cola. Sudah membayar tapi lupa mengambilnya. Saat kembali dia melihat cola itu di tangan seorang pria yang berpakaian tidak rapi. Tanpa sepatah kata pun dia mengambil cola itu lalu meminumnya. Melihat gadis itu pergi, pria ini merasa tertarik. Kali ini gadis itu lupa membawa dompetnya. Saat kembali ke minimarket, staf mengambil dompet dan cola miliknya. Sekarang dia merasa malu telah meminum cola pria tadi. Gadis bernama Tin Kim ini kaya raya. Hari itu dia dan ayahnya pergi ke perusahaan. Pintu lift perlahan terbuka. Mereka bertemu kembali. Karena sangat malu Tin Kim menghindarinya. Tin Kim pikir pria itu tidak mengenalinya. Diam-diam dia berjalan pergi membeli sekaleng cola. Saat ini pria itu mengambil kolanya dari belakang. Kemudian meminumnya. Dalam perjalanan pulang Tin Kim tersenyum mengingat kejadian tadi. Dalam keadaan lengah perampok mencuri tasnya. Pria itu melihat semuanya. Dia membuka pintu mobil membuat perampok terhempas ke darah. Pria itu lalu mengambil tasnya dan memasangkan tali tas itu. Tin Kim kini memandang pria itu. Perasaannya semakin kuat. Keesokan harinya dia berdandan dan mengajak adiknya untuk bertemu dengan pria itu. Setelah bertemu dengannya dia duduk di samping pria itu. Pria itu menyuruhnya untuk meminum anggur. "Bagaimana jika saya tidak meminumnya? Kita akan selamanya menjadi orang asing." Begitu saja mereka menjadi sepasang kekasih. Mereka larut dalam manisnya cinta. Sang ayah merasa putrinya sangat bahagia hari ini. Ayah bertanya, "Apakah kau sedang jatuh cinta?" Tin Kim bilang iya, ayah ingin bertemu dengan pria yang dicintainya. Tapi ketika Tin Kim memberitahu ayahnya ingin bertemu dengannya, pacarnya menolak bertemu. Ayah takut kehilangan putrinya. Jadi saat mereka makan, orang tua Tin Kim berpura-pura kebetulan datang. "Kenapa kamu begitu terkejut? Kamu mengundang kami." Melihat pacarnya bingung, Tin Kim beralasan untuk pergi ke kamar mandi. Kebetulan pria itu adalah tukang kayu di lokasi pembangunan ayahnya. Ayah memecatnya, dan menyuruhnya meninggalkan putrinya. Tiba-tiba terdengar suara berisik di luar. Tin Kim jatuh di tengah hujan. Aaron berlari menghampirinya lalu membawanya ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit dokter bilang itu karena terlalu banyak tekanan. Kesehatannya baik-baik saja. Melihat putrinya bangun dan memeluk Aaron. Di hati ayah akhirnya sadar. Dengan demikian keduanya menikah. "Selamat datang di istri cantikku." Setelah menikah kehidupan sederhana tapi bahagia. Untuk meminimalisir kesenjangan antara keduanya, Aaron berusaha semaksimal mungkin untuk lulus ujian arsitek. Ayah mertua juga membantunya dalam karirnya. Satu demi satu hal baik berdatangan. Sepertinya mereka akan hidup bahagia. Tapi demensia Tin Kim semakin parah. Saat itu dia jelas berdiri di depan pintu rumahnya, tetapi ragu-ragu untuk masuk. Setelah itu dia bahkan tidak ingat jalan pulang. Setelah diperiksa, dokter mengatakan Tin Kim menderita Alzheimer, yang biasa dikenal demensia pada orang tua. Dokter memberitahunya penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan obat. Lambat laun dia akan melupakan kerabat dan teman-temannya. Tin Kim menangis terisak-isak. Yang dia takutkan adalah melupakan orang yang dia cintai dan yang mencintainya. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan mengaku ingin menjadi ibu rumah tangga, agar bisa mengurus hal-hal terkecil setiap hari, dan menikmati hari-hari bersamamu. Aaron bersyukur mendapat istri yang baik. Setiap malam Tin Kim bersembunyi di toilet untuk menangis. Sampai hari itu Aaron membuka bekal makanan dari istrinya. Tidak ada sop yang disiapkan setiap hari. Hanya ada nasi putih. Sekarang Tin Kim sedang berjalan. Tiba-tiba pikirannya kosong. Kali ini mantan pacarnya muncul di hadapannya. Tiba-tiba dia teringat masa lalu mereka.
Tin Kim menarik tangannya dan ingin membawa mantannya pulang. Namun ketika mereka berbicara, Tin Kim tiba-tiba bereaksi. Dia langsung bangun dan berlari. Saat ini juga Aaron tahu semua kebenarannya dari dokter. Aaron menemukan Tin Kim di lapangan baseball. Tempat mereka selalu bersama. Kamu tahu kan tentang penyakit saya? Mari kita cerai. Apa yang kamu katakan? Aku hampir lupa kenapa kamu bersamaku. Aku akan melupakan diriku sendiri. Kamu tahu arti dari semua itu. Hatiku akan hilang dengan ingatanku. Aku sangat takut. Hatiku tidak akan kemana-mana. Cepat berdiri. Biarkan aku yang menanggungnya. Kamu adalah separuh hatiku. Berhentilah menangis. Di bawah matahari terbenam, keduanya berjalan bergandengan tangan untuk pulang. Sejak saat itu ada banyak catatan tempel di rumah. Tin Kim sering membuka album foto lama mereka. Aaron juga menuliskan alamat rumah dan pengingat untuk minum obat tepat waktu. Tin Kim juga memakai name tag berisi alamat di lehernya. Awalnya mereka mengira bisa hidup seperti ini selamanya. Tak disangka mantan kekasihnya tiba-tiba datang ke rumah. Tin Kim mengira dia suaminya lalu menerimanya dengan antusias. Sekarang Aaron pulang dan melihat semuanya. Tin Kim mengira suaminya adalah penjahat. Jadi dia bersembunyi di balik mantan pacarnya. Melihat itu Aaron benar-benar hancur. Dia memukul pria itu ke lantai. Untuk melindungi mantan pacarnya, Tin Kim menghentikannya. Kemudian Aaron menarik pria itu keluar. Dan terus-menerus memukulnya, membuat Tin Kim pingsan. Kedua keluarga duduk bersama. Ayah menyuruh Aaron untuk menceraikannya. Biarkan mereka mengurusnya. Tapi Aaron langsung keberatan. Ketika akan memberi saran lagi, tiba-tiba Tin Kim berdiri di depan pintu. Sekarang dia lupa pergi ke toilet. Aaron bergegas membawanya ke ruangan lalu mengunci pintu. Aaron memeluknya dengan erat, kemudian melepas bajunya dan mengelap air kencing istrinya. Anakku yang malang, kenapa tanganmu terluka? Keesokan harinya kondisinya membaik. Di rumah tiba-tiba dia memanggil nama mantan pacarnya. Mengapa demikian? Aku mencintaimu. Begitu juga aku. Tapi setelah keluar pintu Aaron menangis. Siapa yang bisa mengerti rasa sakitnya saat ini? Aaron pergi ke dokter, tapi dokter bilang sekarang dia sudah melupakanmu, dan hanya menyimpan kenangan mantan pacarnya. Saat ini Tin Kim melihat catatan tempel dan gambar di seluruh ruangan rumah. Sepertinya saya melupakan sesuatu. Ketika dia menyentuh alat suaminya, ingatannya pulih kembali. Dia menangis tanpa suara. Sekarang dia tahu akhir-akhir ini suaminya sering terluka karenanya. Setelah itu Tin Kim meninggalkan pesan di secari kertas. Maaf, aku sangat menyesal. Aku tak pernah ingin menyakitimu. Tapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Membaca surat ini pasti membuatmu menangis. Aku tak ingin melihatmu air matamu terjatuh. Aku ingin melihatmu bahagia dan bersenang-senang. Kamu adalah orang yang paling aku cintai. Jangan salah paham, aku sangat mencintaimu. Aku bertemu denganmu karena demensia. Tapi karena demensia juga aku harus pergi meninggalkanmu. Kamu adalah bagian paling indah dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan telah memberikanmu untukku. Meski aku akan melupakanmu, tapi bayanganmu akan selalu ada pada diriku. Setiap kerutan, setiap ayah mertua memberikan surat cerai dan menyarankannya untuk bercerai. Lalu memulai hidup baru. Tapi Aaron menolak. Dia pergi kemana-mana mencari Tin Kim. Tapi tetap tidak ada. Dia berniat untuk melanjutkan mencari di kota lain. Sebelum keluar rumah tanpa sengaja ia melihat surat yang dikirim dari lembaga kesehatan. Dia segera pergi, tapi saat mereka bertemu lagi, di mata Tin Kim, Aaron hanya orang asing. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ini pertama kali bertemu. Mereka ingin membantu memulihkan ingatannya. Perawat membawanya ke tempat mereka bertemu untuk pertama kali. Tin Kim melihat tos serba di kejauhan, lalu berjalan untuk membawa kaleng kola. Tanpa sadar dia menggenggam tangan Aaron. Saat memasuki toko, staf toko adalah dokter yang merawatnya. Petugas kebersihan adalah kakek yang lembut. Pelanggan adalah orang tua dan kedua adik perempuannya. Semuanya yang mencintainya berpartisipasi untuk memulihkan ingatannya. Akhirnya Tin Kim teringat masa lalu yang indah. Aaron menggenggam tangannya dan berlari keluar. Mereka tidak tahu berapa lama memori ini bisa bertahan. Meski hanya selama beberapa detik. Mereka ingin menghargai momen indah saat keduanya bersama. Meski ku tahu ingatanku akan cepat hilang. Aku juga ingin bersama kalian. Karena aku cinta kalian. Nantikan setiap siapa di antara kita. Mungkin aku memiliki penyakit Alzheimer.
Tapi itu dapat